Salam damai dan sukacita bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kita telah masuk di hari ke-34 di masa Prapaskah, hari ini 9 April 2022. Renungan Prapaskah hari ini kita ambil tema pengkhianatan versus kesetiaan. Kita siapkan hati kita dengan bersama kita angkat satu pujian. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Mari kita satukan hati, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami bisa sampai di hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau kami hari ini masih bisa datang ke hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu untuk di masa kami saat ini bertekun menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, dalam kami memahami kebenaran akan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, keluarga damai yang terkasih, renungan kita hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap perikop ini, namun saya mendasarkan renungan kita pada ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka.
Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini kita sedang masuk dalam permenungan iman tentang sengsara Kristus. Permenungan ini menyatu dengan kenyataan dunia yang saat ini sedang menderita, krisis ekonomi, adanya peperangan, dan masih adanya pandemi virus COVID-19 sampai saat ini. Di tengah situasi ini, kita diberi tawaran dua sikap kemuritan yang bisa saling meniadakan, yakni kesetiaan dan pengkhianatan. Injil yang kita baca tadi menampilkan karakter seorang murid dalam diri Yudas Iskariot. Ketidakpedulian pada ajaran sang gurunya berujung pada pengkhianatannya. Yudas Iskariot secara licik memintal tali persekongkolan dengan para pemuka Yahudi untuk membunuh Yesus. Yudas menanggalkan kesetiaan, lebih mengutamakan perhitungan untung rugi demi kepentingan pribadi. Rencana pengkhianatan Yudas disebutkan saat orang Israel akan merayakan Paskah yang merupakan perayaan penting bagi warga Yahudi. Biasanya Paskah diikuti perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kedua hari raya tersebut merupakan satu perayaan. Paskah mengingatkan malam ketika Israel keluar dari Mesir. Sementara Hari Raya Roti Tidak Beragi mengingatkan perjalanan keluar dari Mesir dan juga awal masa penuaian bangsa Israel. Pada masa perayaan Paskah, umat Yahudi dari berbagai tempat datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Dalam konteks perayaan Paskah, dilaporkan bahwa pemimpin agama Yahudi putus asa menghadapi Yesus. Mereka merasa terancam dengan keberadaan Yesus, karena mereka punya kekuasaan besar dalam struktur masyarakat. Selain popularitas sebagai pemimpin agama jadi turun, mereka pun tidak menyukai perkataan-perkataan Tuhan Yesus saat berkhotbah. Mereka tidak punya cara lain kecuali membunuhnya. Tetapi bagaimana caranya? Saat itu sedang terjadi perayaan nasional di mana orang ramai berkumpul di Yerusalem. Mereka takut upaya membunuh Yesus akan mengundang keributan massa dan mereka takut pada orang banyak yang selalu ada di sekitar Yesus. Bila Yesus ditangkap, dikhawatirkan akan memancing kericuhan yang bisa mengundang intervensi militer Roma. Itu sebabnya mereka mencari cara yang tidak mengganggu stabilitas keamanan di Yerusalem. Karena itu, membunuh Yesus mereka rencanakan harus dilakukan diam-diam. Kunci jawaban masalah mereka itu ada di tangan murid Yesus sendiri, seorang Yudas Iskariot. Dan betapa gembiranya orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi itu menerima Yudas. Di ayat ketiga tadi disebutkan, ia membiarkan dirinya dipakai iblis. Ia berunding dengan para pemimpin agama untuk menangkap Yesus, gurunya, dengan imbalan sejumlah uang. Kendala ketakutan terhadap orang banyak disingkirkan dengan mudah oleh pengkhianatan seorang murid. Bapak, Ibu, saudara terkasih, ketika iblis mempengaruhi seseorang, maka berbagai bentuk kerusakan dan kehancuran akan terjadi. Dan pertanyaan bagi kita, mengapa Yudas sebagai yang telah dipilih menjadi salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus dan menjabat posisi penting sebagai seorang pemegang kas keuangan dalam pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, akhirnya sampai hati menjual dan mengkhianati gurunya? Walaupun Yudas dipilih menjadi salah satu 12 murid Yesus, semua bukti di Alkitab menunjukkan kalau ia tidak pernah beriman percaya kalau Yesus adalah Allah. Ini alasan pertama. Ia menganggap Yesus tidak lebih dari seorang guru. Ketika murid lainnya beberapa kali membuat pengakuan mutlak akan keyakinan kesetiaan mereka, Yudas tidak pernah melakukan itu. Kurangnya iman terhadap Yesus sebagai Mesias, arti yang sesungguhnya, menjadi dasar bagi berbagai kesalahan dan pengkhianatannya. Yudas menjadi sama seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi yang menganggap Yesus bukanlah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Bagi Yudas, Yesus tidak sesuai dengan harapannya. Dia bukanlah pahlawan yang mampu memberikan kemerdekaan bagi bangsanya. Ketika Yesus memasuki Yerusalem yang dielu-elukan namun tanpa senjata, ternyata dia baru tahu bahwa Yesus tidak mengupayakan kemerdekaan sebatas bangsanya, melainkan kemerdekaan dari dosa. Yesus datang bukan membawa pedang, melainkan damai dan cinta kasih. Dia harus berkorban melalui salib agar semua umat manusia diselamatkan, tidak sebatas sebuah bangsa saja. Kekecewaan yang dirasakan Yudas tidak mampu ditutup-tutupinya. Ia ingin bangsanya segera merdeka, dan Yesus tidak mampu memberi apa yang ia harapkan.
Dan inilah yang ditafsirkan karena alasan kekecewaan dan kelemahan imannya. Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam kepala pemimpin agama Yahudi dengan menjualnya seharga 30 keping perak, upah untuk sebulan kerja, nilai yang tidak berarti. Alasan yang kedua, Yudas dipenuhi dengan ketamakan. Yudas ingin mengikuti Yesus hanya karena melihat banyaknya orang yang mengikutinya. Dan ia mungkin mengira bisa mendapat keuntungan materi dengan itu. Kenyataan bahwa Yudas yang memegang kas keuangan untuk kelompok murid menunjukkan ketertarikannya pada uang. Yesus tahu betul bagaimana rasanya dikhianati oleh orang terdekat yang sangat dikasihinya. Ia dijual oleh muridnya sendiri, murid yang makan minum dengannya, murid yang setiap hari selalu bersamanya, dan seharusnya yang paling mengerti dan mengasihinya. Yudas Iskariot menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat hanya demi sejumlah uang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti pernah mengalami keadaan seperti ini, dibohongi dan dikecewakan atau bahkan dikhianati oleh orang terdekat. Orang yang kita kasihi, baik teman, sahabat, keluarga maupun pasangan. Pada hakikatnya sebuah pengkhianatan mengajarkan bahwa betapa mahalnya nilai sebuah kesetiaan. Kesetiaan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Kesetiaan mempunyai definisi diantaranya berpegang teguh terhadap janji, karena janji Tuhan bagi orang percaya adalah ya dan amin. Dan yang kedua, definisi patuh dan taat. Bapak, Ibu, saudara, ketika kita dikhianati seseorang, maka orang tersebut sudah mengingkari kesetiaannya, dan kita akan merasakan sakit dan pedihnya mengalami sebuah pengkhianatan. Di satu sisi kita merasa hancur dan tidak terima dengan segala kondisi. Namun di sisi lain, kita tidak ingin berbuat dosa dengan membalas perlakuan tersebut. Pengkhianatan yang kita terima pasti menimbulkan sakit hati bahkan benci. Namun kita harus menghadapinya bersama Tuhan. Tidak mudah memang membuat keputusan dalam hati kita. Sehingga yang paling penting ketika kita menerima pengkhianatan adalah tidak memiliki niat membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan, apalagi melampiaskan pada orang lain. Namun, berilah pengampunan, bebaskan hidup kita dari kepahitan yang terjadi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa mengubah masa depan. Saudaraku, sahabat Samas, membalas pengkhianatan tidak akan ada gunanya. Itu hanya menjadikan kita sama seperti mereka. Rasa dendam akan mengotori hati kita. Tidak perlu meluapkan kemarahan kepada orang yang mengkhianati kita. Kemarahan hanya akan mendatangkan kesia-siaan. Salomo menulis dalam kitab Amsal 13 ayat 15. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu, dan ajarlah kami untuk tetap memiliki kesetiaan penuh kepadamu. Dan ampunilah kami Tuhan, kalau kami dalam masa-masa penantian ini masih mengkhianati kesetiaan-Mu dari apa yang kami lakukan dalam perkataan maupun perbuatan kami. Kami Yudas-Yudas yang hidup pada masa kini, yang menjual iman percaya kami, mengkhianati-Mu dengan kami terkadang tidak beriman penuh bahwa Engkau adalah Mesias penolong kami yang sejati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai perenungan kita dalam Amsal 11 ayat 3 mengatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya.